Karena kalau kita cermati, ada kata-kata anjing yang keluar dari salah seorang yang menangkap Bang Ipul. Padahal saat itu Bang Ipul sudah bersumpah dengan kalimat-kalimat Islami yang kalau kita cermati pula ekspresinya Bang Ipul, apa yang dikatakan Bang Ipul itu cenderung Hola netizen yang tercinta, penangkapan Saipul Jamil yang berlangsung dramatis menjadi sorotan Deddy Corbuzier. Lewat Instagramnya, Deddy Corbuzier membagikan ulang video penangkapan Saipul Jamil di jalur Transjakarta. Deddy Corbuzier mengkritisi cara polisi saat mengamankan Saipul Jamil. Deddy Corbuzier menilai aksi polisi saat menangkap Saipul Jamil sangat berlebihan. Dia bahkan sampai menyamakannya dengan aksi begal. Lebih lanjut, Deddy Corbuzier menyarankan agar polisi yang bertindak arogan tersebut juga harus dites urin seperti Saipul Jamil. Di akhir captionnya, Deddy Corbuzier memberitahu kalau unggahan ini bakal dihapus. Selain itu, dia juga mencolek akun Polda Metro Jaya agar mau ngobrol di podcast miliknya. Sebelumnya, beredar video penangkapan Saipul Jamil di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat. Dalam video tersebut, terlihat Saipul Jamil dikerubungi orang-orang memakai helm. Saipul Jamil berada dalam keadaan terduduk di separator jalur Transjakarta sambil berteriak histeris dengan kondisi tangan terborgol. Diduga, orang-orang yang mengerumuni Saipul Jamil dalam video itu adalah petugas dari kepolisian. Pasalnya, banyak orang-orang dengan penampilan serupa yang menggeledah mobil yang ditumpangi Saipul Jamil. Tidak lama setelah video beredar, kepolisian memberikan pernyataan resmi soal isu penangkapan Saipul Jamil. Saipul Jamil memang benar diamankan oleh penyidik Polsek Tambora. Penangkapan Saipul Jamil berkaitan dengan kasus penyalahgunaan narkoboy. Hanya saja Saipul Jamil bukan target utama penyidik. Mereka mengincar asisten Saipul Jamil. Hasil tes urin Saipul Jamil pun dinyatakan negatif narkoboy. Hanya asistennya saja yang urinnya mengandung zat narkoboy. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guys, kalian udah lihat penggerbekan Saipul Jamil? Gue bukan ketawain Saipul Jamil ya, tapi gue ketawain SOP penangkapan Saipul Jamil yang bener-bener sadis banget. Dan ternyata polisi ungkap urin Saipul Jamil negatif narkoba, asisten positif. Nih, yang jadi pertanyaannya nih ya, kan Saipul Jamil itu negatif, tapi asistennya positif. Mungkin aja Saipul Jamil itu nggak tahu kalau asistennya itu mengkonsumsi barang haram tersebut, ya kan? Terus apakah Saipul Jamil itu bisa menuntut balik karena perbuatan yang tidak menyenangkan dan juga kekerasan yang dialami? Dan pertanyaan kedua nih, kalau memang SOP penangkapan atau penggerbekan kasus narkoba seperti itu, apa sama juga diterapkan sama orang ini, ya kan? Nih lihat, baca nih ya, tuh. Ya itu aja sih pertanyaan gue. Nah, ini ada kasus terbaru kali ini di kalangan artis ya. Kalian pasti tahu lah ya, ini udah banyak banget lewat di FYP, dan ini kasusnya terbaru banget. Yaitu Saipul Jamil. Dia itu ditangkap oleh polisi di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Nah, itu kondisinya dia lagi di dalam mobil, lagi di jalan raya lah gitu. Tiba-tiba polisi tapi nggak pakai seragam ya, kayak intel lah gitu, pakai baju bebas, ada beberapa lah gitu kan, pakai helm. Udah langsung dikepung tuh mobilnya si Saipul Jamil. Nah, di dalam itu ada Saipul Jamil sama asistennya laki-laki, asistennya yang nyetir gitu. Nah, ini kasusnya terduga kasus penyalahgunaan narkoba. Tapi ini berita terbarunya, si Saipul Jamil ini udah dites urin pertama, hasilnya negatif. Ini masih tes urin pertama ya, hasilnya negatif. Dan ini masih ada tes urinnya kedua. Nanti ditunggu aja hasilnya. Dan untuk si asistennya itu hasilnya positif dari tes urinnya. Positif kalau dia ada menggunakan narkoba. Kayaknya sih sebenarnya yang mau ditangkap itu si asistennya. Cuman kalau yang aku lihat di videonya, kalau aku lihat sampai habis ya, yang aku stitch ini hanya sebagian. Si Saipul Jamil ini teriak-teriak. Dia bilang, gue Saipul Jamil sambil ngerekam gitu. Gue mau dirampok, tolong gue mau dirampok. Ngapain kayak gitu? Dia nggak mungkin dong nggak tahu kalau itu polisi. Pasti dia tahu itu polisi gitu loh. Ngapain ngomong-ngomong kayak gitu, teriak-teriak di tengah jalan? Ya marah lah polisi.
gitu loh. Nggak usah ngomong kayak gitu terus pakai ngerekam segala, ngapain. Terus ada lagi tuh netizen yang ngomong, kenapa Sambo ditangkapnya nggak kayak gitu, koruptor kok ditangkapnya nggak kayak gitu. Di kepolisian itu ada masing-masing bidangnya, ada yang narkoba sendiri, ada yang bagian korupsi itu kan sendiri gitu loh. Dan korupsi itu yang nangkap bukan polisi tapi KPK gitu. Terus yang bagian tindak pidana umum sendiri, kayak gitu-gitu masing-masing. Kali ini kan yang ditangkap itu kasus penyalahgunaan narkoba nih. Ya gayanya beda-beda. Emang rata-rata kayak gitu. Kalau mau menangkap pelaku narkoba, pelaku penyalahgunaan narkoba itu emang harus keras kayak gitu. Karena rata-rata pasti pelakunya itu melakukan perlawanan. Ya contohnya kayak gini kan, yang aku stitch ini si artis Saipul Jamil, ngapain dia pakai ngerekam, tolong gue Saipul Jamil. Terus kalau lo Saipul Jamil kenapa? Gue mau dirampok, nggak usah kayak gitu, nggak usah melakukan perlawanan, udah diem aja gitu loh. Polisi juga nggak akan kasar kalau yang ditangkap itu nggak melakukan perlawanan juga gitu. Udah santai aja. Toh juga nanti di kantor polisi nggak dia papain kok gitu kan. Jadi aku kurang setuju sih sama ada pendapat nanti dituntut balik polisi. Ngapain? Nggak akan bisa. Lagian ngapain teriak-teriak kayak gitu ditangkap? Udah diam aja. Iya pak gitu. Angkat tangan udah kooperatif aja, nggak usah pakai direkam-rekam. Ya marah lah polisi kayak gitu. Gue juga kalau jadi polisi gue juga jadi yang geram lah. Apaan sih? Emang rata-rata kayak gitu kalau polisi, kalau untuk khusus bidang narkoba atau obat-obatan terlarang, emang penangkapannya kayak keras gitu. Karena emang rata-rata juga yang ditangkap juga ya gitulah, ya sama kan kayak Saipul Jamil gitu. Teriak-teriak lah, ada yang sampai mau kabur kayak gitu-gitu. Jadi nggak bisa polisi nanti dituntut balik walaupun nanti hasilnya tes urinnya negatif gitu. Karena emang Saipul Jamilnya kan yang melawan gitu, pakai ngerekam segala, jangan mentang-mentang artis. Ya itu aja deh, kita tunggu kabar selanjutnya lah. Halo para sedulur netizen 62 yang cerdas. Menurut Anda, apakah adegan penangkapan Bang Ipul itu manusiawi? Dan apakah layak melakukan penangkapan seperti itu? Karena kalau kita cermati, ada kata-kata anjing yang keluar dari salah seorang yang menangkap Bang Ipul. Padahal saat itu Bang Ipul sudah bersumpah dengan kalimat-kalimat Islami yang kalau kita cermati pula ekspresinya Bang Ipul, apa yang dikatakan Bang Ipul itu cenderung sebuah fakta dan kebenaran. Artinya dia tidak melakukan yang dituduhkan. Dan dia pun tidak mencoba lari, hanya bertahan di tempatnya, duduk. Nah, secara logika yang waras dan akal sehat, harusnya Bapak polisi yang menangkap Bang Ipul atau aparat yang menangkap Bang Ipul itu kan memperlakukan lebih ada rasa kemanusiaan gitu, tidak dengan cara-cara yang merendahkan. Dan faktanya apa? Setelah dites urin, Bang Ipul negatif, sopirnya yang positif. Namun janggalnya kabarnya akan dites ulang lagi. Lah, kan sudah negatif. Kalau sudah dinyatakan negatif, kenapa harus diulang? Itu lumayan janggal. Nah, halo teman-teman netizen 62, apakah Anda setuju ketika nanti Bang Ipul betul-betul tidak bersalah, pihaknya melakukan pelaporan atau mengambil langkah hukum untuk memproses para penangkapnya yang kurang manusiawi itu? Setuju gak? Dari aspek rasa keadilan, rasa kemanusiaan, saya berharap sebagai rakyat ini berharap pihak kepolisian atau aparat yang menangkap seseorang di lapangan jangan kejem-kejem amat kalau tidak melawan atau tidak membahayakan aparat maksudnya, atau tidak lari. Nah, maka saya sarankan dan berharap kepada pihak kepolisian segera lakukan konferensi pers terkait dengan status Bang Ipul. Jika Bang Ipul memang tidak bersalah dan tidak sesuai dengan tuduhan aparat, maka pihak kepolisian yang menangkap itu harus mengucapkan permintaan maaf saat konferensi pers.
Karena ini menyangkut nama baik seseorang loh. Rakyat melihat dan menyoroti dengan ketat perilaku para aparat. Rakyat sudah muak diperlakukan dengan tidak adil oleh oknum ya aparat. Saya sebagai rakyat biasa sekali lagi memohon kepada pihak kepolisian dan CC ke Pak Kapolri untuk bisa memerintahkan, menginstruksikan jajarannya lebih manusiawi dan tidak merendahkan orang dengan kata-kata yang kasar ketika melakukan penangkapan bagi target yang tidak melakukan perlawanan yang membahayakan. Gitu. Salam jernih, salam akal sehat, salam cinta NKRI. Kalau menurut pendapat saya nih guys, mereka ini tidak mengetahui bahwa yang di dalam mobil itu adalah Saiful Jamil guys. Dan Saiful Jamil pun mungkin tidak mengetahui bahwa dia menumpangi mobil yang akan ditangkap oleh polisi. Terlepas dari Saiful Jamil diperiksa dan Saiful Jamil ternyata negatif. Karena tujuannya ini bukan menangkap pemakai guys, tujuannya ini menangkap pengedar. Jadi yang Saiful Jamil kasih dia tidak tahu apa-apa guys. Dan buktinya juga dia negatif. Kalau itu menurut pendapat saya guys.